Berkenaan dengan hukum asal hadiah, memang kan sebetulnya sangat dianjurkan. Ini hukum asalnya ya. Setiap ambil rapot gitu ya, di wali sadri ini selalu ngasih ke guru ya. Artinya kita masih ada peluang ya Iya. sebagai wali murid gitu kan, untuk ya memberikan perhatian kepada guru yang mendidik anak kita. Ketika ada yang langsung seperti ini, kalau posisi kita sebagai penerima tadi itu, jadi tadi diarahkan gitu ya kepada anak yatim dan lain sebagainya, atau kita tetap terima gitu. Gimana sebentar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih bersama Ustadz Mukhtar ya. Masya Allah, ini kita akan bahas fenomena-fenomena yang ada di masyarakat Ustadz Mukhtar. Nah, Sebelumnya saya mau tanya kabar dulu. Ustadz Mukhtar gimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah. Dalam keadaan sehat. Kang Alam sehat. Alhamdulillah. Baik, ini akan kita kaji nih. Ustadz Mukhtar ini beliau mengeluarkan sebuah makalah mungkin ya, yang saya sebutnya makalah. Judulnya adalah Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Hadiah Murid Kepada Guru. Artinya beliau ini akan coba mengkaji gitu ya, terkait dengan fenomena murid-murid yang memberikan hadiah kepada guru. Gitu ya. Baik, Ustadz Mukhtar, seperti kita ketahui Ustadz Mukhtar bahwa terkadang nih Ustadz Mukhtar ya, untuk mengungkapkan rasa peduli kita, rasa sayang kita gitu kan, kita sebagai seorang murid kepada guru gitu kan, ya kita melakukannya salah satu caranya adalah dengan cara memberikan hadiah gitu kan ya. Nah, Ustadz Mukhtar, kajian dari Ustadz Mukhtar seperti apa ketika melihat fenomena seperti itu? Silakan Ustadz Mukhtar. Iya. Jazakallah khairan Kang Alam. Iya. Berkenaan dengan hukum asal hadiah, memang kan sebetulnya sangat dianjurkan. Ini hukum asalnya ya. Karena Rasulullah bersabda, tahadau tahabu, kata Rasulullah ya. Saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai, kan begitu ya. Hadis riwayat Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad ya. Nah, ini hukum asalnya ya. Nah, saya potong dulu ya Ustadz Mukhtar nih. Jadi hukum asalnya dianjurkan gitu ya. Sangat dianjurkan memberi hadiah ya. Lanjut Ustadz Mukhtar. Tadi ya, supaya sesama muslim, sesama muslimah itu saling mencintai, kan begitu. Nah, ini kan hukum asal. Tapi ternyata hadiah itu kan banyak macamnya gitu ya. Apalagi di tengah perkembangan teknologi informasi saat ini. Nah, termasuk tadi ya, hadiah dari seorang murid kepada gurunya, atau hadiah dari seorang mahasiswa kepada dosennya gitu ya. Maka memang para ulama memang sebetulnya ketika mengkaji masalah ini, memang mereka masih berbeda pendapat gitu ya. Terutama dalam memaknai sebuah hadis ya. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim gitu ya. Hadis ini pernah diucapkan oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah mempekerjakan salah seorang sahabat dari Bani Asad, namanya Ibnu Lutbiyah, untuk mengurus zakat ya. Kemudian orang itu datang ya kepada Rasulullah ya, atau dia awalnya datang dalam menagih zakat gitu ya. Karena dulu amil zakat itu di zaman Rasulullah, mereka yang berwenang mengambil zakat dan menyalurkannya gitu. Nah, itu disebutnya amil. Nah, termasuk Ibnu Lutbiyah ini, dia sebagai amil zakat. Dia diperintahkan untuk mengambil zakat dari orang-orang kaya kaum muslimin. Tiba-tiba dia diberikan hadiah oleh orang yang dia ambil zakatnya ini. Jadi selain oleh diberikan wajib zakatnya gitu, itu ya, dia dikasih hadiah juga ya. Lalu
dia datang kepada Rasulullah ya, dan kemudian ini saya dikasih hadiah wahai Rasulullah ya, dari orang yang tadi saya ambil zakatnya gitu. Maka kemudian Rasulullah pun berkata kepada orang ini, ma balul amil naba'athuhu ya, fahala jalasa fi baiti abihi wa ummihi fayanzuru ayyuhdalahu amla. Kata Rasulullah ya, apakah kalau kamu duduk saja di rumah gitu ya, tidak sebagai petugas zakat tadi mengambil zakat, kamu akan mendapatkan hadiah ini atau tidak? Ya, kata sahabat itu ya tentu tidak. Ya, maka kemudian Rasulullah pun ya menjelaskan bahwasannya itu bagian dari perkara yang tidak diperbolehkan. Ya, bahkan ada hadis riwayat lain yang menyebutkan, riwayat Imam Ahmad yang disahihkan oleh Syekh Albani, hadayal ummal ghululun, hadiah bagi seorang pegawai yang dia sudah mendapatkan gaji tetap gitu ya, itu adalah sebuah pengkhianatan. Masya Allah. Ya. Jadi dari hadis ini memang ya tadi ya, terlepas ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan hadis ini, ada yang mengatakan ini kalau memang dia pejabat negara, maka dia tidak boleh menerima hadiah apapun dari masyarakat karena dia sudah digaji oleh negara. Ya, ada memang pendapat, dan ini pendapat yang lebih hati-hati Kang Alam ya, bahwasannya ini tidak hanya untuk pejabat negara, tapi ini mencakup semua pegawai karyawan yang dia sudah digaji oleh suatu lembaga gitu ya, atau di tempat dia bekerja dia sudah dapat gaji tetap, maka dia tidak boleh mendapatkan hadiah dari tadi. Misalnya dia kerja di bawah lembaga pendidikan ya, sebagai guru, sebagai dosen, maka dia tidak boleh menerima hadiah dari muridnya tersebut atau dari wali muridnya selama murid itu sekolah di tempat itu. Tapi kalau dia sudah lulus ya boleh gitu ya. Jadi kalau dia masih sekolah itu nggak boleh, karena efeknya memang luar biasa. Itu akan menjadikan guru ini tidak objektif di dalam memperlakukan murid-muridnya. Misalnya setiap ambil rapot gitu ya, ini wali santri ini selalu ngasih ke gurunya, ini akan menjadikan dia nggak objektif akhirnya. Kalau dia ngoreksi, dia ingat, wah ini orang tuanya sering ngasih ke saya gitu. Maka akhirnya yang nilainya seharusnya mungkin di bawah KKM, gara-gara pernah dikasih hadiah guru ini jadi dinaikkan saja lah. Nah ini kan bisa membawa dampak buruk ya bagi lembaga pendidikan kita. Oke, baik. Menarik nih, menarik. Baik, saya tidak dalam kapasitas membantah pernyataan Ustaz Muhtar ya. Baik, tapi saya ingin coba ikuti alur ya. Coba ikuti alur yang disampaikan oleh Ustaz Muhtar. Kalaulah misalkan pemberian hadiah dari wali murid gitu ya kepada guru itu sebaiknya dihindari gitu ya. Sebaiknya dihindari ya Ustaz Muhtar ya. Pertanyaan saya Ustaz Muhtar, kita nih saya ini kan sebagai wali santri juga nih. Karena anak saya sekarang juga ada yang sekolah Ustaz Muhtar. Kira-kira bentuk perhatian apa yang bisa saya berikan kepada guru yang mengajar anak saya gitu Ustaz Muhtar? Iya, pertanyaan yang bagus sekali ya. Berkenaan dengan kalau kita sebagai wali santri gitu ya, kemudian kira-kira kita ingin ya mungkin membantu gitu ya, menolong guru-guru ini yang mereka sudah ya mungkin mendidik ya, bersusah payah mengajarkan ilmu kepada anak-anak kita, maka kira-kira bentuk perhatian seperti apa yang bisa kita berikan kepada guru-guru ini ya. Wallahu ta'ala a'lam ya. Sebetulnya solusinya adalah ya, kalau memang Kang Alam mau ngasih hadiah ke seorang guru, maka
bisa diberikan ke atasannya saja tanpa guru itu tahu kalau Kang Alam yang memberikannya. Itu. Kang Alam misalnya ingin, oh ini guru kayaknya begitu Bu, berjuang keras gitu ya dalam menyampaikan ilmunya, mendidik anak-anak, maka kalau Kang Alam ingin memberikan perhatian, ya bisa dengan memberi hadiah tapi tanpa diketahui guru tersebut. Gitu. Ya, artinya nanti nggak muncul tadi kan, sifat nggak objektifnya nggak muncul karena dia nggak tahu hadiah itu dari siapa. Yang penting dia kasih ke atasannya, ya. Apakah kepala sekolah gitu ya atau kepimpinan di sekolah itu, ini saya kasih untuk guru ini misalnya, dan pimpinan sekolah pun memberikan kepada guru itu tanpa memberitahu siapa yang memberikan itu. Tapi hendaknya pihak sekolah juga melihatnya kepada kinerja gurunya sih bagus ya. Kalau memang kinerja guru itu bagus, kayaknya dia layak nih dikasih hadiah ini gitu. Ya. Tapi ingat ya, guru itu jangan sampai tahu siapa yang memberikannya hadiah itu, supaya nggak muncul tadi ya yang membahayakan sifat tidak objektifnya guru itu kan, kalau dia tahu ada yang memberinya hadiah itu. Nah, artinya baik, artinya kita masih ada peluang ya sebagai wali murid gitu kan untuk ia memberikan perhatian kepada guru yang mendidik anak kita tadi, tapi mungkin melalui perantara gitu ya Ustaz Muhtar ya. Jadi melalui perantara, jadi perantara di sini tadi yang disampaikan salah satunya adalah atasan kita, seperti itu ya. Baik. Ustaz Muhtar. Atau ada lagi solusinya. Ada lagi nih, apa lagi nih solusinya nih? Solusinya kalau ternyata sudah terlanjur menerima hadiah itu, ya, maka bisa diarahkan ya. Hadiah itu untuk anak-anak yatim saja. Oh gitu. Jadi diarahkan. Bisa diarahkan kan gitu ya. Supaya guru-guru ya yang lain juga gak merasa iri gitu ya. Atau juga tadi tidak menimbulkan ketidakobjektif atau subjektif jadi ya dalam memperlakukan siswa, ya sudah kita alihkan saja hadiah itu untuk anak-anak yatim, fakir miskin gitu ya, yang mereka insya Allah halal di tangan-tangan mereka. Insya Allah. Gitu ya. Sebetulnya pertanyaan saya yang ketiga itu Ustaz Muhtar. Maksudnya terkadang kan karena kita keterbatasan ilmu gitu ya, dan wali murid pun tidak memahami itu gitu kan. Terkadang kan ada yang langsung nih memberikan kepada kita nih sebagai guru gitu kan. Artinya ketika ada yang langsung seperti ini, kalau posisi kita sebagai penerima tadi itu, jadi tadi diarahkan gitu ya kepada anak yatim dan lain sebagainya, atau kita tetap terima gitu. Gimana Ustaz? Ya memang lebih baiknya juga diberitahu ya kepada wali santri tersebut ya. Jadi bagusnya ya memang sebelum pengambilan rapot itu Kang Alam yang biasanya pada bawa-bawa bingkisan gitu, diberitahu, mohon maaf Bapak Ibu, saya tidak menerima bingkisan apapun gitu. Kalau memang mau membawa bingkisan, nanti akan saya arahkan kepada anak-anak yatim gitu ya. Jadi supaya mereka pun tahu secara hukumnya gitu ya. Artinya jangan sampai kita terima, akhirnya mereka terus-terusan ngasih terusan, nggak enak juga kita nolak ya gitu ya. Lebih baik kita kasih tahu ya dari awal bahwa ini perkara yang lebih hati-hati Ibu, kami nggak menerima hadiah gitu. Karena nanti khawatir akan muncul subjektivitas kami di dalam mengajar siswa-siswa yang lain, di dalam berinteraksi dengan siswa yang lain gitu, di dalam memberikan nilai gitu ya. Jadi difahami juga kepada orang tuanya supaya tidak ada salah paham gitu. Ini sombong banget Ustaz. Enggak, kita hanya dalam rangka menjaga kehati-hatian saja kan gitu ya. Jadi selain kita arahkan untuk diberikan kepada anak yatim, ya kita beritahu lah gitu bahwa ini perkara yang mungkin ya kalau sebagian orang nggak menerima haram, ya minimal itu perkara yang syubhat lah ya. Yang mungkin status hukumnya masih belum diketahui ya, kejelasan halal atau haramnya, dan sebaik-baik perkara syubhat itu kan kita tinggalkan kan lebih baik gitu. Wallahu ta'ala.
Luar biasa ya. Ini judulnya analisis ini ya, analisis terhadap pemberian hadiah dari seorang murid kepada gurunya ya. Dan disampaikan oleh Ustadz Muhtar ya. Alangkah baiknya ditinggalkan gitu ya Ustadz Muhtar ya. Tadi bukan maksud yang lain, dalam artian dalam rangka menjaga objektivitas gitu ya, kehati-hatian dan lain sebagainya. Masya Allah ya, banyak ilmu nih yang kita dapatkan nih dari Ustadz Muhammad Muhtar ini, Masya Allah. Mudah-mudahan ini menjadi pengetahuan kita bersama gitu kan, ilmu menambah wawasan kita sehingga dalam melaksanakan aktivitas gitu ya, salah satunya kita mungkin bisa jadi sebagai seorang guru atau sebagai wali murid lebih berhati-hati gitu ya. Betul. Dalam melaksanakan aktivitas tersebut. Terima kasih atas segala perhatiannya. Syukron Ustadz Muhtar ya, Masya Allah. Sangat menginspirasi sekali ya. Syukron, tetap di ruang sosial, tetap di Albina TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Albina TV, membina iman, ilmu, dan akhlak. Kami semua santri Albina memupuk ilmu, iman dan takwa, menjunjung tinggi Quran dan Sunnah di atas paham salaful ummah.